This COP has taken an important step towards justice. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period. Clearly, this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. The voices of those on the front lines of the climate crisis must be heard. The UN system will support this effort every step of the way. Justice should also mean several other things. Finally making good on the long-delayed promise of $100 billion a year in climate finance for developing countries. Finally making good on the long-delayed promise of $100 billion a year in climate finance for developing countries. Clarity and a credible roadmap to double adaptation finance. Changing the business models of multilateral development banks and international financial institutions. They must accept more risk and systematically leverage private finance for developing countries at reasonable costs. But let's be clear, our planet is still in the emergency room. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now, and this is an issue this COP did not address. A fund for loss and damage is essential, but it's not an answer if the climate crisis washes a small island state off the map or turns an entire African country to desert. The world still needs a giant leap on climate ambition. The red line we must not cross is the line that takes our planet over the 1.5 degree temperature limit. To have any hope of keeping to 1.5, we need to massively invest in renewables and end our addiction to fossil fuels. We must avoid an energy scramble in which developing countries finish last, as they did in the race for COVID-19 vaccines. Doubling down on fossil fuels is double trouble. The Just Energy Transition partnerships are important pathways to accelerate the phasing out of coal and scaling up renewables. But we need much more. That is why I am pushing so hard for a climate solidarity pact. A pact in which all countries make an extra effort to reduce emissions this decade in line with 1.5 degree goal. A pact to mobilize, together with the international financial institutions and the private sector, financial and technical support for large emerging economies to accelerate their renewable energy transition. This is essential to keep the 1.5 degree limit within reach and for everyone to play their part. COP27 concludes with much homework and little time. Dan saya tadi sampaikan, negara-negara maju yang sudah memberikan kontribusi polusi CO2 yang sangat banyak, dan mereka sudah berjanji akan memberikan 100 billion per tahun, sampai hari ini belum terrealisir. Jadi lagi mengenai COP27 atau Konferensi Perubahan Iklim Dunia yang sekarang sedang berlangsung di Mesir, gitu ya. Jadi sebelum COP dimulai, itu PBB mengeluarkan dua laporan penting. Yang pertama adalah laporan mengenai pengendalian emisi gas rumah kaca yang sering disebut sebagai Emission Gap Report, dan yang kedua adalah laporan mengenai upaya adaptasi global, sering disebut sebagai Adaptation Gaps Report, gitu ya. Nah, dua laporan itu yang mencengangkan, mengagetkan, khususnya para ilmuwan. Ramai sekali di sosial media. Yang intinya bahwa dari laporan itu para ilmuwan sudah menyatakan bahwa oke, ini kita goodbye ya, selamat tinggal, kita pasti akan menembus apa yang disebut sebagai pemanasan global melampaui 1,5 derajat Celcius dengan berbagai dampak yang luar biasa kepada bumi dan kehidupan kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya isi laporan itu? Jadi untuk Emission Gaps Report, laporan mengenai pengendalian emisi gas rumah kaca, yang pertama dalam laporan itu disebutkan bahwa emisi global kita tidak boleh melampaui 33 gigaton di tahun 2030. Tetapi di tahun 2030 itu diperkirakan dengan kebijakan yang ada di seluruh dunia ini, kita masih menuju kepada angka 58 gigaton. Nah, itu kan hampir 2 kali lipat dari yang seharusnya tadi 33 gigaton. Nah, para pihak punya komitmen, ya, punya komitmen. Nah, kalau komitmen untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca pun itu dilaksanakan, maka hanya mengkoreksi 3-6 gigaton saja. Jadi sedikit sekali berkurang, masih jauh dari kita tidak boleh melampaui 33 gigaton itu. Dengan waktu yang tersisa adalah 8 tahun. Oleh karena itu, di dalam laporan Emission Gaps Report, PBB mencatat ada satu tulisan bahwa the door is closing, gitu ya. Jadi inilah yang menjadi ramai di sosial media, para ilmuwan. Ada berbagai pandangan gitu, terutama ilmuwan sudah mengatakan, sudahlah,
itu sudah lewat gitu ya. Kita akan pasti tembus 1,5 derajat Celcius, kita akan tetap di atas 33 gigaton. Kemudian yang kedua, dari sisi para pemimpin negara, pemerintah, pengambil kebijakan masih melihat masih banyak ruang untuk aksi. Nah, disinilah yang mendapat tekanan dari anak-anak muda. Jadi dari data itu, apa kenyataannya? Apa aksi nyata yang sekarang sudah berjalan? Itu yang dipertanyakan oleh anak-anak muda. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang kedua, mengenai laporan dari PBB mengenai Adaptation Gaps Report itu. Laporan itu ada catatan besarnya juga, too little and too slow. Jadi upaya adaptasi menghadapi perubahan iklim yang juga terancam gagal itu, karena kita kemungkinan akan tembus 1,5 derajat Celcius, itu pun upaya adaptasinya masih sangat sedikit, berjalan lambat, menempatkan kita manusia, khususnya negara berkembang, khususnya negara-negara kepulauan kecil, negara tertinggal, itu terancam. Baik ekonomi, mata pencarian, kehidupan, ekosistemnya karena perubahan iklim ini. Jadi ini dari dua laporan itu teman-teman, ini yang membuat COP27 ini suasananya menjadi berbeda. COP yang di awal disampaikan adalah COP implementation, bagi saya ini adalah COP untuk menunggu keajaiban. Yang pertama adalah keajaiban. Apakah selesai COP ini, nanti para pemimpin dunia akan memberikan komitmen yang baru, yang kalau dihitung nanti tidak lebih dari 33 gigaton di tahun 2030. Kemudian yang kedua itu ya, apakah masih benar-benar memungkinkan secara ilmiah bahwa masih ada ruang meskipun kecil kita untuk dapat berupaya tidak terlampaui 1,5 derajat Celcius. Yang sekarang menurut ilmuwan kita sudah tertutup mengenai hal itu. Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergy and Decarbonization, yaitu proyek penanaman pohon nyamplung. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi emisi karbon, dan kedua memproduksi renewable energy atau energi baru terbarukan. Pada perubahan iklim sesuai target Volunetsing 2030, 33 gigaton emisi karbon sudah harus bisa dikurangi, yaitu dengan apa? Dengan menanam pohon nyamplung. Mengapa menanam pohon nyamplung? Karena pohon nyamplung bisa mengurangi karbon produksi atau produksi karbon dengan renewable energy, mengganti minyak fosil dengan minyak non fosil. Yang kedua dengan mengurangi menambah absorpsi karbon dengan reforestry atau menanam pohon nyamplung di hutan-hutan dan dimanapun bisa ditanam. Pohon nyamplung bisa menyelesaikan masalah iklim sementara ini secara global. Caranya dengan bioenergi dan dekarbonisasi tadi. Apa yang telah kami lakukan? Kami telah melakukan pembibitan, sosialisasi ke daerah-daerah Gunung Kidul, dan melakukan penanaman. Selain penanaman pohon, kami juga telah memproduksi Tamanu crude oil, dan kami telah menjual Tamanu tersebut untuk kepentingan bahan farmasi. Banyak bibit yang telah kami berikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, bisa dilihat di daftar berikut. Kami berikan melalui Balai Persemaian Bapeda Serayu Opak Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Ada juga yang melalui masyarakat, melalui pondok-pondok pesantren di Gunung Kidul Yogyakarta. Kami selama ini telah melakukan konseling atau penyuluhan di beberapa daerah, eksebisi atau expo di Jogja Expo dan Bandara IA Yogyakarta melalui media-media online dan lain sebagainya. Nyamplung adalah pohon yang menakjubkan, bisa menghasilkan beberapa minyak seperti bio-LPG, gasolin, biojet, biosolar, dan lain sebagainya, bisa dilihat di tabel di atas. Hal ini kami lakukan dalam rangka memfollow up Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Marilah kita